Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saat ini saya sedang berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Dan di depan saya ini ada makam dari Kiai Nur Shodiq Al-Hafidz bin Kiai Anom Besari bin Syekh Abdul Mursyad. Dan di sampingnya ada makam dari Nyai Hasbiah Cirebon. Desa Tegalsari ini adalah desa yang sangat strategis karena berada di samping rel kereta api dan stasiun kereta api. Akan tetapi pada zaman pemerintahan Soeharto, rel kereta apinya sudah tidak berfungsi karena masyarakat sudah banyak memiliki kendaraan seperti motor dan mobil. Selain itu sekarang stasiunnya udah nggak lagi berfungsi dan tidak ada kereta api lewat. Selain itu kita lihat di bagian selatan terlihat sungai yang sangat dalam, sangat besar. Karena beliau dulu tinggal di dekat sungai supaya mudah mendapatkan air. Kalau sekarang kan sudah ada sanyo dan diesel. Pada zaman dahulu kala, tepatnya abad ke-17, hiduplah Mbah Noyopuro Wongsopuro Donopuro. Kemudian Mbah Nur Shodiq Al-Hafidz ini pindahan dari Cirebon, dari Caruban Madiun, anak dari Mbah Anom Besari. Mbah Nur Shodiq ini bukan anak tunggal, tetapi adik kandung dari Mbah Muhammad Besari Tegalsari Jetis. Dan mertua dari Mbah Muhammad Besari Jetis adalah Mbah Nur Salim Ngasinan Jetis atau Ki Ageng Mantup karena berada di Dukuh Mantup. Makam ini sangat sering diziarahi warga, bahkan dari luar kota, karena kalau belum ke makam ini rasanya belum datang ke Ponorogo. Karena beliau dulu Al-Hafidz, hafal Al-Quran 30 juz, di saat tetangga-tetangganya banyak yang belum hafal Al-Quran, hanya bisa menghafalkan Al-Quran, hanya bisa membaca Al-Quran. Apalagi saat itu masih abad ke-18, di mana Belanda belum menjajah Ponorogo sama sekali. Makanya seperti kita ketahui, Belanda baru menjajah Ponorogo 1836 Masehi. Sebelumnya belum pernah Belanda menjajah Ponorogo. Hanya beberapa orang Belanda yang datang ke Ponorogo untuk mengsurvei dan mengecek kondisi di Ponorogo. Itu saja hanya 1-2 orang yang tentunya sudah bisa bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Ponorogo ini sangat luas walaupun tidak memiliki wilayah laut. Dulu ya Pacitan ini bawahan Ponorogo, tapi kan sudah menjadi kabupaten tersendiri sekarang. Sehingga Ponorogo tidak punya laut. Maka dari itu Ponorogo itu peradabannya peradaban sungai. Makanya kalau Mesopotamia adalah lembah di antara 2 sungai, kalau Ponorogo juga lembah di antara banyak gunung. Makanya di lembah-lembah gunung itu kan ada sungai besar untuk kebutuhan air. Alhamdulillah di Ponorogo ini kan tidak ada musim salju karena hanya 2 musim saja. Makanya pertaniannya sangat baik, wilayahnya dataran rendah. Dari selatan Pacitan itu dataran tinggi, barat tuh Magetan sama Wonogiri juga dataran tinggi. Bahkan sejak 2000 tahun yang lalu Ponorogo ini sudah banyak orang. Walaupun sempat terjadi perpindahan penduduk besar-besaran pada masa Prabu Erlangga Kahuripan. Akan tetapi penduduk Ponorogo juga belum habis. Sehingga pada masa Kediri Ponorogo juga sudah banyak orang. Kemudian ketika
Jaya Katuang berkuasa di Ngurawan atau Dukuh Ngerawan, Desa Ndoho, Kecamatan Delopo, Madiun, yang bekasnya masih ada, bekas Hindu Budanya. Itu juga di Ponorogo udah banyak orang. Barulah pada masa Bathara Katong Islam masuk ke Ponorogo secara luas. Sebelumnya orang yang masuk menyebarkan Islam ke Ponorogo hanya beberapa orang, salah satunya Ki Ageng Mirah yang bernama asli Ki Ageng Muslim, yang mereka itu hanya sedikit orang. Kemudian akhirnya Bathara Katong. Lah Bathara Katong itu menyebarkan Islam, memiliki 5 orang istri. Kemudian Islam bisa sampai sini, sampai Jetis sini. Dan tempat ini dibabat alasnya oleh Mbah Nur Sodik dan Mbah Muhammad Besari. Kalau kita lihat di sini ada banyak tempat wisata ya, seperti ada tempat untuk bermain, tempat untuk sekolah. Di sini juga ada sungai, jembatannya juga bagus. Selain itu, kalau sini lurus ke timur ada dalam guron milik Bapak Haji Anies Baswedan. Kemudian setelah itu kalau kita ke barat sini lagi ada Pasar Jetis yang ramai setiap pahing. Sini ke selatan juga ada Perapatan Jetis yang bisa jadikan tempat hiburan, tempat wisata. Sini ke utara ada makam Mbah Wongsopuro, Mbah Noyopuro, Mbah Donopuro. Makanya setiap hari Jumat, malam Jumat ya, malam Jumat itu pasti sini, hari Kamis malam Jumat, setiap di sini pasti sangat ramai, luar biasa ramainya. Mari yang dari luar kota, karena lokasinya di tengah, dekat Trenggalek, dekat Pacitan, dekat Madiun, bisa datang ke sini tiap malam Jumat. Sekian, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.